Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristiani Tesipatatan dengan NIM 219611073. Saya dari kelas C2 Komunikasi Informatik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Nah, ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah komunikasi numerik. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang interpolasi linear. Nah, untuk interpolasi linear saya sudah menyiapkan satu permasalahan. Nah, di sini kita bisa baca perkiraan jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun 2021 dari perusahaan A berdasarkan data berikut. Nah, ini sudah datanya. Kemudian pertanyaannya di sini yaitu berapa jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun 2015. Jadi yang akan kita cari nanti yaitu berapa produksi pada tahun 2015. Kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan aplikasi MATLAB. Kita langsung saja masuk di aplikasi MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB online. Bisa kita akses di browser kita masing-masing di www.mathworks.com. Nah, di sini saya sudah menyiapkan script yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan beberapa kode program pada script ini. Yang pertama yaitu pada baris yang pertama ada CLC. Nah, maksud dari CLC ini data-data akan ditampilkan pada command window. Kemudian pada baris yang kedua ada clear all. Nah, clear all ini digunakan untuk menghapus semua variabel atau perintah-perintah yang berjalan sebelumnya. Kemudian pada baris yang ketiga sampai dengan baris yang ke-8 itu ada display. Nah, ini maksudnya itu yang akan kita tampilkan atau tulisan yang akan kita tampilkan pada command window seperti ini. Saya berikan contoh metode interpolasi linear. Kemudian nama, NIM, dan mata kuliah ini akan muncul nanti di command window. Kemudian lanjut ke baris berikutnya yaitu baris ke-11. Nah, di sini kita akan memulai memasukkan tentang data-data yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu pada baris yang 11 ada X0. Nah, di X0 ini kita nantinya akan menginput X0 pada command window. Jadi perintahnya X0 sama dengan input dalam kurung X0. Kemudian Fx0 yang akan diinput nanti yaitu Fx0 juga. Bisa kita lihat di sini. Di sini yaitu X0-nya yaitu 2010, kemudian Fx0-nya 5400. Kemudian kita lanjut yaitu X1 yang akan kita input yaitu X1, yaitu yang ini X1-nya yaitu 2020. Kemudian Fx1 input Fx1. Yang dimaksud dengan Fx1 yaitu 12.500 ya. Kemudian yang berikutnya yaitu X sama dengan input X. Nah, maksudnya ini X ini adalah variabel yang akan kita cari nantinya. Jadi X ini adalah variabel yang akan kita cari nantinya yaitu 2015. Kemudian di sini pada baris yang ke-16
12 itu terdapat rumus interpolasi linear. Nah, rumus interpolasi linear yang kita gunakan yaitu fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0, kemudian dibagi dengan x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Kemudian pada baris yang terakhir atau 17 ada display. Nanti kita akan menampilkan di comment window nilai fx sama dengan, kemudian inputnya itu 62 str fx. Oke, setelah semua kode program pada script ini telah kita masukkan, kita save terlebih dahulu. Kita save, kemudian kita run. Setelah di run akan muncul tulisan seperti ini. Di sini ada x0. Nah, di sini kita masukkan x0-nya yaitu 2010. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter akan muncul fx0. Nah, kita bisa lihat di sini fx0-nya yaitu 5400. Kita tuliskan 5400, kemudian kita enter lagi. Nah, setelah kita enter muncul x1 yang kita tuliskan di sini yaitu 2020, kemudian kita enter lagi. Setelah kita enter muncul fx1. Nah, fx1 ini kita masukkan 12.500, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul x-nya. Ya, X yang kita masukkan atau yang akan kita cari yaitu 2015. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya ya. Jadi jumlah produksi pada tahun 2015 diperkirakan yaitu 8.950. Nah, itu adalah jumlah produksi pada tahun 2015. Nah, untuk permasalahan atau kasus interpolasi linear sudah selesai. Sekarang kita akan masuk pada interpolasi Lagrange. Nah, pada interpolasi Lagrange ini saya sudah menyiapkan satu soal, yaitu hitunglah interpolasi pada titik X sama dengan 9. Nah, ini adalah X-nya, titik X-nya, kemudian inilah titik Y-nya. Nah, langsung saja kita kembali ke aplikasi MATLAB-nya. Di sini saya sudah menyiapkan kode script atau kode program yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode-kode yang akan digunakan. Yang pertama yaitu CLC, seperti yang pertama tadi yaitu data-data akan dimunculkan di command window. Kemudian pada baris yang kedua ada clear, yaitu untuk menghapus kode program yang sudah kita jalankan sebelumnya atau variabel-variabel yang aktif sebelumnya. Kemudian ada display sini sampai baris yang ke-12. Baris yang ke-11 ya. Baris yang ke-11.
seperti yang pertama tadi akan muncul seperti ini di comment window nanti. Ini akan tulisan ini untuk menampilkan tulisan ini di comment window. Nah, pada baris 10 dan 11 ini adalah titik Y dan titik X yang ada pada soal kita sebelumnya. Kemudian kita masuk dalam baris yang ke-13, yaitu X sama dengan 9. Nah, maksudnya itu X yang akan kita cari yaitu X sama dengan 9. Jadi pada interpolasi Lagrange ini, di sini kita tuliskan pada baris ke-14 SP yaitu orde 1. Kita menggunakan dua orde, yaitu orde 1 dan orde 2 untuk mencari nilai Y-nya nanti. Nah, jadi kita masuk dalam baris yang ke-15 yaitu X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini atau variabel X 0 ini akan diinput nilai X 0. Jadi ini adalah tempat untuk menginput atau menampung nanti nilai X0. Kemudian di sini ada X1 atau variabel X1 yang akan diinput yaitu nilai X1. Kemudian Y0 input, masukkan nilai Y0. Jadi yang akan dimasukkan nanti itu yaitu nilai Y0. Kemudian Y1. Nah, Y1 ini yang akan kita masukkan atau kita input yaitu nilai Y1. Nah, jadi pada orde 1 ini kita akan menggunakan rumus interpolasi Lagrange pada baris yang ke-19 ini, yaitu Y1 sama dengan dalam kurung kemudian dalam kurung lagi X dikurang X1 sama dengan dalam kurung, kemudian dibagi dalam kurung X0 dikurang X1 dalam kurung 2 kali, kemudian dikalikan, yang ini dikalikan dengan Y0, kemudian ditambah dalam kurung 2 kali X dikurang X0, kemudian dibagi dengan X1 kurang X0, kemudian yang ini dikali dengan Y1. Nah, ini adalah rumus interpolasi Lagrange untuk orde 1. Kemudian nanti akan ditampilkan maka nilai Y sama dengan ditampilkan pada comment window. Nah, di sini kita menggunakan perintah display. Kemudian pada baris ke-21 kita gunakan perintah display Y atau output nanti Y sama dengan 1, yaitu pada baris yang ke-19. Kemudian baris ke-22 kita masuk dalam orde 2. Kita tuliskan display orde 2, kemudian orde 2 ini akan ditampilkan pada comment window. Nah, kita lanjut pada baris yang ke-23. Nah, baris yang ke-23 ini variabel X0 yang akan kita input atau masukkan yaitu nilai X0 yang sudah kita tentukan nantinya. Kemudian variabel X1 sama dengan input, masukkan nilai X1, jadi yang kita masukkan X1. Kemudian X2 kita input nilai X2. Kemudian Y0 kita input nilai Y0. Juga kita ada variabel Y1 kita input Y1, kemudian Y2 kita input Y2. Nah, untuk orde 2 ini kita melakukan penambahan X dan Y. Jadi yang pertama tadi orde 1 kita menggunakan 2, yaitu 2X dan 2Y. Kemudian pada orde 2 kita menggunakan lagi 3X dan 3Y, jadi kita tambahkan 1. Kemudian
pada baris yang ke-29 ada rumus untuk mencari Y pada orde 2. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu dalam kurung Y2 sama dengan dalam kurung X dalam kurung 2 kali X dikurang X1, kemudian balas kurung, kemudian dikali X kurang X2 balas kurung, kemudian dibagi X0 dikurang X1, kemudian dikali X0 dikurang X2. Kemudian semua ini akan dikalikan dengan Y0, kemudian ditambah lagi, tambah dalam kurung X kurang X0, ini dikurangkan, kemudian dikali dengan X kurang X2. Kemudian hasilnya nanti ini dibagi dengan X2 kali X0 dikali X1 kurang X2, jadi yang ini hasil dari ini dibagi dengan yang ini, kemudian dikali dengan Y1, kemudian ditambah lagi X dikurang X0 dikali X dikurang X1, kemudian hasil ini dibagi dengan X2 dikurang X0, kemudian dikali dengan X1 kurang X2 kurang X1, kemudian dikalikan dengan Y2. Nah, ini adalah rumus interpolasi Lagrange pada orde 2. Kemudian pada baris yang ke-30 kita tuliskan dis P dalam kurung maka nilai Y. Jadi maka nilai Y ini akan ditampilkan pada komen video. Kemudian outputnya yaitu dis P yaitu Y2. Jadi hasil pengerjaan di sini akan ditampilkan di sini atau hasilnya. Nah, setelah semua program ini selesai, kita masukkan, kita periksa terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau tidak. Setelah semua kode program kita sudah masukkan, kita save terlebih dahulu. Tapi program ini sudah saya save, jadi saya tidak perlu save lagi. Kemudian kita run. Nah, setelah kita run akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita masukkan nilai X0. Nah, nilai X0 yang akan kita masukkan nanti itu sudah soal di sini. X0 yang akan kita masukkan yaitu 7. Kita masukkan X0 7, kemudian kita enter, kemudian akan muncul masukkan nilai X1. Nah, nilai X1 di sini yaitu 10. Kita masukkan 10, kemudian kita enter. Kemudian masukkan nilai Y0. Nah, nilai Y0 yang kita masukkan di sini yaitu 70. Kita masukkan 70. Kemudian kita enter lagi. Kita tunggu, kita masukkan lagi nilai Y1. Nah, nilai Y1 di sini yang akan kita masukkan yaitu 100. Kita masukkan 100, kemudian kita enter. Nah, untuk orde 1 nilai Y yaitu 90. Jadi nilai Y itu 90.
karena untuk orde 1 itu yang kita ambil yaitu sekitaran di sini saja, yang ini. Yang ini yaitu untuk orde 1. Kemudian kita masuk orde 2, yaitu kita tambahkan lagi 1 X dan Y. Kita ambil 4 dan 40. Jadi untuk orde 2 ini yang akan kita gunakan. Kita masuk dalam aplikasinya lagi. Di sini sudah muncul orde 2. Orde 2 ini dari baris ke-22. Kemudian masukkan nilai X0. Nah, nilai X0 yang kita masukkan di sini yaitu seperti yang saya katakan tadi, di sini kita mulai dari sini. Jadi nilai X0-nya yaitu 4. X0-nya yaitu 4. Kemudian kita enter. Masukkan nilai X1. X1-nya yaitu 7. Kita tuliskan 7 ya. 7. Setelah kita tuliskan 7, kita tekan enter. Kita tunggu. Mohon maaf ya, kayaknya lalu soalnya saya pakai aplikasi MATLAB online. Nah, di sini jaringan kurang mendukung. Di sini sudah muncul, masukkan nilai X2. Nah, X2 yang kita masukkan yaitu X2-nya itu 10. Kita masukkan 10. Kemudian kita enter. Oke, sudah muncul, masukkan nilai Y0. Y0 yang kita masukkan yaitu 40. Kemudian kita enter lagi. Kita tunggu sampai muncul lagi. Oke, di sini sudah muncul, masukkan nilai Y1. Kita masukkan nilai Y1 yaitu 70. Masukkan 70. Kemudian kita enter. Kita tunggu lagi. Nah, sudah muncul, masukkan nilai Y2. Y2 yang kita masukkan yaitu 100. Mulai 100. Kemudian kita enter lagi. Oke, di sini saya sudah masukkan nilai 100. Ternyata nilai Y yang didapatkan yaitu minus 65. Jadi sekian penjelasan yang sudah kita lakukan atau sudah saya jelaskan. Kurang lebih dari penjelasan yang saya paparkan kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.